Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya yang berjudul kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Muhammad Pasha Danis dengan NIM C6C023008 yang terhormat kepada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SC MSc KKN RCSRS selaku dosen mata kuliah tersebut. Ini saya akan menjelaskan latar belakangnya, yaitu laporan posisi keuangan sebuah entitas bisnis merupakan refleksi dua sumber utama pendanaan kewajiban dan ekuitas. Kewajiban mewakili pendanaan dari pihak eksternal, sementara ekuitas mewakili pendanaan dari pemilik investor dalam konteks pendanaan jangka panjang. Dan kewajiban dan ekuitas pemegang peranan krusial dalam senior struktur modal, solvabilitas, dan keberlanjutan perusahaan. Kewajiban jangka panjang seperti obligasi atau utang hipotek merupakan komitmen finansial yang jauh jatuh tempo dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun. Selain ekuitas yang terdiri dari modal mencerminkan kalau sudah pemilik atas aset perusahaan. Perlakuan akuntansi yang tepat untuk kedua elemen ini sangat penting, terutama terkait dalam aspek perpajakan seringkali memiliki aturan khusus seperti PPh final pasal 4 ayat 2. Masalahnya ya ada 3. Pertama, bagaimana klasifikasi utama dari kewajiban jangka panjang, bagaimana perlakuan akuntansi dan pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga utang obligasi, yang terakhir bagaimana perlakuan akuntansi dan pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham. Manfaatnya itu ada pengambilan keputusan berdaya yang tepat, memahami perbedaan dan karakteristik antara kewajiban jangka panjang seperti memungkinkan manajemen untuk struktur yang optimal. Perusahaan dapat menentukan apa lebih baik, meminjam atau mencari modal dari investor untuk membiayai proyek besar dengan mempertimbangkan biaya modal, risiko, dan implikasi pajaknya. Yang kedua, penilaian kesehatan keuangan, mengetahui tentang kewajiban jangka panjang ekuitas, membantu manajemen dan analis internal untuk evaluasi solvabilitas dan stabilitas jangka panjang perusahaan. Rasio keuangan seperti debt atau equity ratio dapat dihitung untuk menilai seberapa besar perusahaan didanai oleh utang dibandingkan dengan ekuitas. Dan terakhir, kepatuhan perpajakan, memahami pencatatan PPh final pasal ayat 2 baik atau bunga obligasi maupun penjualan saham sangat penting untuk memastikan perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan benar ini membantu menghindari sanksi denda dan masalah hukum di kemudian hari. Tujuannya yaitu memberikan pengetahuan dasar, memperkenalkan dan menjelaskan konsep dasar dari kewajiban jangka panjang ekuitas sebagai sumber pendanaan. Tujuan analisis dan praktis, menilai stabilitas perusahaan, membantu pembaca seperti investor, kreditor, dan manajemen untuk menanggapi informasi dari kewajiban jangka panjang ekuitas dalam penganalisan kesehatan keuangan stabilitas dan risiko jangka panjang perusahaan. Kesimpulannya yaitu kewajiban jangka panjang dan ekuitas ada 2 pilar utama dalam struktur pendanaan perusahaan. Kewajiban jangka panjang seperti utang obligasi menciptakan kewajiban finansial yang harus dilunasi dalam jangka waktu yang lama, dan pembayaran bunganya seringkali dengan PPh final pasal 4 ayat 2 yang harus dipotong dan disetorkan oleh perusahaan. Di sisi lain, ekuitas mencerminkan kepemilikan dalam mencatat utang pajak atas penjualan saham. Perlakuan PPh final pasal 4 ayat 2 atas transaksi ini sangat relevan bagi para pemegang saham, di mana perusahaan efek atau bursa efek bertindak sebagai pemotong pemahaman atas pelakuan akuntansi dan perpajakan ini sangat esensial untuk penyusunan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.